Assalamualaikum. Salam sejahtera. Hari ini kami mempresentasikan tentang analisis putusan dan sengketa penyelesaian utuh tentang rokok kretek Indonesia Amerika Serikat. Adapun anggota kelompok Alia Salsabila, Anissa Nur Amailia, Anak Agung Putri Striratnayatiki, Bagas Aryatma, Nurul Apriliana Putri Sulis. Kasus posisi sengketa dagang rokok kretek antara Indonesia dengan Amerika Serikat bermula pada saat pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act Public Law 111-31 Section 907. Undang-undang ini berisi tentang larangan penjualan rokok beraroma yang mengandung varian rasa, termasuk rokok kretek di wilayah negara Amerika Serikat. Larangan ini untuk semua rokok beraroma termasuk rokok kretek kecuali rokok varian rasa mentol, yang dimana rokok mentol tersebut diproduksi di Amerika Serikat dan dianggap hanya menguntungkan negara sendiri. Undang-undang ini diberlakukan mulai dari September tahun 2009 dan telah disahkan oleh Presiden Obama tanggal 22 Juni tahun 2009. Tujuan utama pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan undang-undang ini adalah untuk melindungi segenap warga Amerika Serikat termasuk anak-anak muda dari bahaya tembakau dan cengkeh, yang merupakan zat adiktif yang mampu membuat konsumennya menjadi ketagihan untuk merokok. Dikeluarkan undang-undang ini berpengaruh besar kepada industri rokok di Indonesia, di mana Indonesia merupakan salah satu produsen rokok terbesar di dunia dan sudah melakukan ekspor ke berbagai negara, salah satunya Amerika Serikat yang merupakan pasar yang strategis dari penjualan rokok dari Indonesia. Ditambah rokok yang diekspor oleh Indonesia ke Amerika Serikat sebagian besar merupakan rokok bervarian rasa dan rokok kretek. Kebijakan tersebut membuat kerugian yang begitu besar bagi Indonesia, di mana industri rokok Indonesia mengalami potensi kerugian hingga 200 juta dolar Amerika. Hal ini membuat pemerintah Indonesia merasa keberatan atas kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat dan membawa sengketa dagang tersebut untuk diselesaikan melalui Dispute Settlement Body DSB World Trade Organization WTO pada April tahun 2010. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat merupakan sama-sama anggota WTO, sehingga setiap sengketa perdagangan internasional yang terjadi di antara anggota-anggota WTO harus diselesaikan di dalam DSB WTO apabila jalan negosiasi antar negara yang bersengketa tidak membuahkan hasil. Analisis. Berdasarkan kasus tersebut, Amerika Serikat telah melanggar perjanjian WTO tentang prinsip-prinsip non-diskriminasi, yaitu Pasal 2,1 TBT, yakni Amerika Serikat dalam kebijakan yang diumumkannya tidak sesuai dengan aturan WTO karena rokok kretek dan rokok mentol yang diproduksi di Amerika adalah produk serupa dan kedua rokok tersebut memiliki daya tarik yang sama bagi kaum muda. Dan Amerika Serikat dalam kebijakan tersebut dengan pembedaan perlakuan terhadap dua produk yang identik ini merupakan praktik yang tidak adil dan merupakan diskriminasi. Amerika Serikat juga melanggar pasal 212 menit TBT Agreement karena tidak memberikan waktu yang cukup antara waktu penetapan kebijakan dan sosialisasi kebijakannya, dan kebijakan ini juga melanggar pasal 29 menit 2 TBT Agreement, yang dimana seharusnya Amerika Serikat melakukan pemberitahuan kepada seluruh anggota WTO atas kebijakan yang dikeluarkannya melalui sekretariat. Dari hal tersebut, WTO kemudian memutuskan bahwa Amerika Serikat telah melakukan diskriminasi terhadap rokok kretek Indonesia dan memenangkan Indonesia dalam sengketa perdagangan rokok kretek di hadapan Appellate Body AB. Bagaimana penyelesaian sengketa WTO tentang rokok kretek Indonesia Amerika Serikat? Pemerintah Amerika Serikat dengan Undang-Undang Family Smoking Protection and Tobacco Control Act-nya mendiskriminasi rokok kretek Indonesia. Kebijakan yang dikeluarkan Amerika Serikat tersebut tidak sesuai dengan aturan WTO. KRRE WTO menilai
Amerika Serikat telah melakukan diskriminasi terhadap rokok kretek Indonesia. Aplat Body memutuskan untuk tetap menguatkan temuan panel bahwa Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan yang tidak konsisten dan telah melanggar prinsip non-diskriminasi. Badan Penyelesaian Sengketa WTO memperkuat putusan dari panel yang memenangkan Indonesia di kasus sengketa ini, walaupun Indonesia telah memenangkan sengketa ini. Tetapi Amerika Serikat tetap tidak memenuhi tuntutan dari Indonesia sebagai pihak yang memenangkan sengketa perdagangan rokok kretek. Seharusnya Amerika Serikat mengikuti dan mentaati semua aturan WTO dan keputusan dari DSR sebagai negara anggota WTO yang terikat oleh semua prinsip dan aturannya. Dan akhirnya, sengketa perdagangan rokok kretek antara Indonesia dan Amerika Serikat secara resmi telah berakhir. Kedua pemerintah dari kedua negara sepakat untuk menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) atau nota kesepaham. Dalam nota kesepahaman ini, pihak Indonesia tetap diuntungkan karena DSBWTO tetap menetapkan bahwa Amerika Serikat bersalah. Artinya kesepakatan yang dicapai tidak menghapus fakta bahwa Amerika Serikat melakukan pelanggaran. Sekian presentasi kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.